kantor sebentar? Salah Pak, bisa. Oke, saya tunggu 1 menit dari sekarang ya. Siap Pak. Oke, Assalamualaikum. Iya. Oke, ini Pak Supriyadi. Besok kan ada jadwal observasi, saya lihat di sini sudah masuk jadwalnya Pak Supriyadi. Nah, yang saya ingin tahu untuk persiapannya besok Pak Supriyadi ambil materi apa? Jadi itu materi saya Pak, saya ambil besok adalah IPAS pada kelas 6 berkaitan dengan sendi dan foto Pak. Iya. Nah, terus kalau untuk tujuan pembelajarannya Pak Supriyadi ambilnya apa? Tujuan pembelajaran yang saya ambil pakai sesuai dengan perangkat pembelajaran saya Pak, Yes. yakni bagaimana saya menjelaskan otot dan sendi serta bagian-bagiannya kepada peserta didik saya Pak. Otot ya Pak Supriyadi ya. Iya Pak. Nah, terus kalau dari sisi tujuan pembelajaran, nah untuk metode dan atau desain pembelajarannya seperti apa? Metode desain pembelajaran saya Pak Kais yang saya pakai adalah metode project based planning Pak Kais. Nah, ini menggambarkan bahwa kenapa saya ambil itu karena mendorong murid berperan aktif dalam pembelajaran, begitu ya Pak Kais. Bagus itu. Berarti dia sudah merenturan APM ini Pak Supriyadi. Iya Pak Kais. Nah, sekarang kita fokusnya di, nah, apa akan yang menjadi fokus nanti observasi nanti yang saya lakukan untuk Pak Supriyadi nanti? Tentunya saya lebih berfokus Pak Kais untuk mengartikan daripada siswa agar berpikir kritis, kreatif dalam kolaborasi dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan LKPD, begitu Pak Kais. Ya, oke, baik Pak Supriyadi. Jadi besok itu saya akan lebih fokus melihat di proses kolaborasinya nanti. Insyaallah Pak Itu Kais. kan nanti yang terkait dengan BEM juga ya Pak. Insyaallah. Oke, baik Pak Supriyadi. Jadi tolong dipersiapkan besok. Nah, jadi usahakan. Oh, yang terakhir, Pak Supriyadi maunya saya duduk di mana? Di depan atau di belakang? Kalau biasanya Pak Kais memang tergantung Pak Kais kita mau duduk di belakang atau di depan, tergantung daripada Pak Kais. Oke, kalau begitu saya di belakang saja. Insyaallah. Nah, jadi saya itu akan fokusnya di kolaborasinya. Berarti nanti besok itu saya tidak ambil full itu. Jadi paling saya masuk di akhir-akhir untuk melihat proyek intinya itu. Iya. Oke. Baik Pak Supriyadi, siapkan besok Insyaallah. untuk pertemuannya. Oke. Sudah nih Pak Kais. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Silakan ketua kelas berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Baik, untuk teman-teman sekalian, marilah kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada isi? Bagaimana informasinya Pak Ketua kelas? Ada satu tadi. Baco. Baco. Oh iya betul. Baca nak ya. Kalau si Ani ada ya? Ada. Oh, alhamdulillah ya. Ada. Baik, kepada sekalian tepuk tangan dulu. Ya, mana senyumnya? Jadi begitu nah ya, kalau pagi-pagi harus kita senyum. Senyum itu adalah salah satu ibadah. Nah, tentunya sebelum kita mulai, tentunya kepada sekalian saya minta dulu berdiri semua. Bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, sedikit dulu supaya segar ya. Ya. Lihat dulu sebelum saya kasih contoh, bisa ya? Bisa. Kalau kopi petik. Oke, guys. 1, 2, 3, ya. Goyang mata. Oke, para sekalian silakan duduk ya. Boleh. Nah, baik para sekalian, tentunya pada hari ini tentunya anak sekalian merasa kangen terhadap Bapak ya. Karena misalnya kita tidak ketemu. Nah, kepada anak sekalian, tentunya ya, pada pelajaran hari ini tentunya apa saya sampaikan kemarin bahwa kita akan belajar berkaitan dengan sistem dan gerak manusia. Nah, sekarang coba ya kita kasih begini semua biar duduk saja ya. Ya, sebentar kita coba kasih begini. Iya, sebegini. Kemudian ibu jarinya putar-putar. Coba leher putar. Dan sedikit saya minta 1 detik saja berdiri kepada anak sekalian. Coba dikasih goyang-goyang itu di bawah. Ya, itu nak budi itu. Iya, oke sudah nak. Sudah silakan duduk. Nah, kepada anak sekalian duduknya sudah nih. Apa yang kita rasakan tadi? Enak ya. Nah, tentunya para sekalian.
Nah, tentunya kira-kira apa yang menghubungkan antara ini dengan tubuh ini ya? Masih penasaran? Masih. Siap. Tentunya sebelum kita terlanjur jauh memasuki daripada materi kita hari ini, tentunya ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, yang sudah kita bikin bersama teman-teman sekalian. Nah, yang kesepakatan kelas yang kita sudah bikin bersama sekalian, tentunya ini sudah kesepakatan. Ada yang mau dirubah atau tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada tentunya ya, luar biasa ya kalau datang tepat waktu itu memang sudah kodratnya pada kita sebagai anak sekolah. Nah, teman sekalian, tentunya sudah kita ceritakan yang namanya kesempatan kelas. Nah, marilah kita masuk materi. Jadi ingat ya, si Budi paham betul-betul bahwa dalam proses pembelajaran ada tepat waktu. Sanggup ya? Oh, oke, mantap. Nah, oke. Nah, sekarang teman sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan bagaimana pengertian daripada sendi dan otot. Nah, dengan bahasa sendiri secara benar kita tadi kan sudah lakukan. Nah, kita masih penasaran ya? Masih. Kita kupas tuntas kepada sekalian. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi daripada jenis empat daripada sendi ini? Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menentukan daripada letak titik koordinat? Itulah tujuannya. Tepuk tangan dulu. Oke. Masalah ya. Nah, sekarang para sekalian, tentunya apa yang sebenarnya yang terjadi dalam tubuh orang tersebut ini menjadi karena ada saya sudah screen video tapi tidak bisa terputar karena faktor jaringan. Nah, kerja bapak itu sudah tidak bisa jaringan, jadi cukup saya kasih gambaran. Pernah menonton pemain sepak bola? Pernah main bola? Pernah. Nah, pernah. Kepada anda sekalian, tentunya kalau pernah main bola, jatuh nggak? Pernah jatuh? Pernah. Nah, jatuh nggak akibatnya tidak bisa bangun, dia biasa ya? Iya. Nah, itu dari biasa tentunya kalau kesel itu akibatnya karena apa? Cedera tentunya ada persendian. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh orang tersebut adalah karena apa tadi? Tulang, apa? Kemudian ototnya, kemudian persendian. Pergeseran dari perpasan yang mantap. Makanya kita harus menjaga daripada tubuh kita yang dikasih oleh Allah SWT. Nah, baik teman sekalian, tentunya dari komponen gerak itu, komponen sistem gerak ada 4 ya. Saya kasih gambaran, bapak kasih gambaran di sini ya. Tentunya yang pertama adalah tulang rangka alat gerak. Nah, itu adalah rangka tempat melingkirnya daripada otot dan daging. Jadi kalau tidak ada tulang-tulangnya ini, nah, tentunya tidak bisa terbentuk daripada tubuh kita. Begitu ya, Naya? Iya. Si Budi begitu ya? Begitu tentunya ya. Kemudian lanjut, sendi. Penghubung antara tulang dengan tulang. Yang mana si Ani? Sendi. Yang mana itu si Mirna? Yang mana kira-kira ini? Sendi. Yang mana sendi bagaimana? Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk si Iwan, pintar sekali si Iwan. Kemudian jenis-jenis otot ini sudah ada gambaran. Bisa saya lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Teman sekalian, ayo kita berkolaborasi kepada sekalian. Tentunya saya akan bagi kelompok dulu. Nah, oke, saya bagi kelompok ya. Saya sudah bagi kelompok, tetap kelompoknya yang kemarin. Ya. Oke. Oke, saya bagikan ya teman sekalian. Saya bagikan saja kelompoknya ini. Mudah-mudahan dapat mengerti. Silakan sebentar ini LKPD-nya dijawab. Ya. Silakan. Terima banyak. Memang. Baik teman sekalian. Tentunya dalam mengerjakan daripada LKPD teman sekalian dengan apa yang ada di LKPD tersebut. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Kurang lebih 5 menit sekalian dapat dipresentasikan. Oke, silakan kepada sekalian aktif semuanya karena penilaian bapak itu lebih baik saya ungkapkan penilaian bagaimana aktif dalam berkolaborasi kelompok, dalam menjelaskan. Oke, baik. Yang pertama lagi adalah kelompok kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Anak Mirna memang tepuk tangan Mirna cantik sekali. Nah, pertanyaan tentang kelompok 1 yaitu jelaskan dengan bahasamu sendiri apa perbedaan fungsi utama antara sendi dan otot dalam sistem gerak manusia. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang-tulang tersebut dapat digerakkan atau ditekuk. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Hasil presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Tentunya karena kita dibatasi oleh waktu, nanti di pertemuan selanjutnya nanti kelompok
berdua ya, begitu lah ya. Lalu kemudian, karena saya melihat daripada waktu tidak lama kita istirahat, kita akan berefleksi. Karena setiap saat kita selalu belajar itu tentunya kan ada refleksi. Apa yang kita rasakan hari ini setelah kita belajar berkaitan dengan berkaitan dengan gerak. Senang. Apalagi kira-kira? Tentunya kita mempelajari daripada ini. Bisa membedakan sendi dan otot. Iya, bisa kita membedakan antara sendi dan Otot. Baik, kepada rekan sekalian tentunya jawaban kepada sekalian tentunya sudah bagus semua. Namun Bapak akan menyimpulkan bahwa berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini tentunya kita dapat mengetahui bahwa berbagai macam-macam daripada sendi, otot, bahwa serta fungsinya. Baik, rekan sekalian itu yang perlu. Nah, sebelum Bapak tutup tentunya Bapak sebelum saya tutup, tentunya Bapak saya refleksi selain refleksi kasih tugas saya sebentar dikumpul ya. Sebentar dikumpul masih ada waktu ini 2 menit. Yang sudah silakan di-store sebentar ya. Oke. Silakan benar sekalian silakan di store masih ada ini. Ya, saya kasih waktu. Ya, silakan di store sebentar. Ini adalah tugas sebagai hasil refleksi kita. Saya untuk mengetahui daripada sekarang sampai sejauh mana pelajaran ini. Oke, sebentar dikumpul nanti. Ingat tadi? Nah, kalian jangan gagal. Oke, sudah kesempatan saya kumpul. Oke, sudah? Oke, saya kumpul. Ya, ini juga ini akan sekali ya. Ini Pak Guru sudah selesai. Oke. Baik, anak sekalian tentunya ya, sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita hari ini, berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak. Oke. Baik, tentunya kepada sekalian, alhamdulillah wasyukurillah, tentunya pertemuan kita hari ini mudah mendapat hikmah dari Allah SWT. Itu bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan lebih kepada orang lain. Maka dengan itu kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Silakan duduk Pak Supriyadi. Oke. Ya, Pak Supriyadi. Tadi kan saya sudah lakukan observasi dari awal pembelajaran sampai di akhir itu saya sempat tidak masuk di awal-awal itu karena saya yakin Pak Supriyadi sudah melaksanakan sintaks pembelajaran itu karena saya ingin fokusnya sebenarnya sesuai kesepakatan kemarin di fokus pada bagaimana melakukan semacam proses pembelajaran itu yang bisa memancing anak-anak untuk aktif dalam kolaborasi melalui kelas. Nah, Supriyadi, setelah selama proses pembelajaran, kira-kira Pak Supriyadi bagaimana perasaannya? Oh ya, terima kasih banyak Pak Kais. Tentunya alhamdulillah Pak Kais bahwa kami merasa bahagia setelah kami diobservasi dari Pak Kais. Iya. Tentunya perasaan saya di samping itu kebahagiaan juga deg-degan Pak Kais gimana? Oh, deg-degan ya? Iya Pak Kais karena tentunya kan beda. Betul. Kita mengajar Pak Kais kalau Pak Kais tidak ada di depan saya lalu kemudian ada di depan saya itu beda kalau menurut saya Pak Kais begitu ya. Jadi tadi itu Pak Kais memang sangat luar biasa. Jadi kami merasa juga lega karena sudah diobservasi. Nah ini yang selalu saya pikirkan Pak Kais. Itu Pak Kais. Betul Pak. Jadi memang Pak Supriyadi itu alamiah itu yang begitu. Siapapun gurunya ketika diobservasi pasti ada perasaan yang merasa tertekan. Tetapi kan intinya ini kan bagaimana seorang guru sudah bisa memperbaiki proses pembelajarannya. Di observasi tadi itu di proses pembelajaran tadi yang kita lakukan sama-sama ini Pak Supriyadi. Menurut Pak Supriyadi apa sih sebenarnya yang sudah berjalan baik selama proses pembelajaran tadi? Oh ya Pak Kais, tentunya di saya tadi waktu diobservasi murid begitu sangat antusias dan aktif dalam berkolaborasi di antar kelompok. Namun di situ Pak Kais keaktifan daripada siswa sangat termotivasi, dengan dibarengi dengan media-media yang ada Pak Kais. Gitu. Jadi tentunya di sini Pak Kais keaktifannya siswa itu dapat berkolaborasi dengan teman-teman daripada peserta yang lain Pak Kais. Oh begitu.
Jadi secara umum Pak Supriyadi ini secara umum ini anak-anak secara umum ya sudah terlibat dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kolaborasi dalam kelompok itu. Ya. Nah, menurut Pak Supriyadi dari kesekian banyak siswa itu apa yang menurut Pak Supriyadi yang masih kurang dan perlu ditingkatkan di situ Pak Supriyadi? Tentunya di sini Pak KS yang perlu saya tingkatkan adalah berkaitan dengan pelaksanaannya tadi itu sintaks saya di RPP alurnya itu Pak KS masih ada yang terbolak-balik. Itu tadi dari awalnya Pak KS kan saya ini merasa bagaimana Pak KS di samping saya deg-degan. Jadi ini yang perlu saya tingkatkan ke depan. Lalu kemudian yang menjadi kekuatan dan kelemahannya itu Pak KS, karena masih adanya murid yang kurang aktif. Nah, itu nanti ini sebagai PR juga bagi saya ke depannya. Selain daripada terbaliknya tadi itu saya punya susunan perangkat pelajaran itu juga Pak KS yang perlu saya perbaiki keterkaitan dengan kurang aktifnya daripada siswa itu Pak KS. Iya. Iya betul itu Pak Supri ya. Tadi kan sudah dibicarakan di awal ya. Pak ya begitulah alamiahnya seorang guru. Nah, terlepas dari sebagian besarnya sudah ada keterlibatan murid, tapi ternyata masih ada beberapa yang belum bisa untuk mengikuti yang sebagian besarnya itu. Nah, untuk ceritanya untuk mengantisipasi ke depannya ini kan tentu ada tindak lanjut ini Pak. Untuk mengatasi kesenjangan antara ada yang sudah bisa dan ada yang belum. Nah tentu itu apa yang kira-kira strategi Pak Supriyadi yang ingin dilakukan supaya nanti ke depannya itu anak kan bisa lebih secara umum, secara menyeluruh lah bisa ada keterlibatan. Jadi strategi apa yang dibutuhkan? Tentunya di sini Pak KS saya ke depannya nanti saya ini tentunya saya pakai strategi yakni project reclaiming Pak KS. Planning Pak KS itu tentunya itu salah satunya Pak KS. Bagaimana supaya nantinya siswa-siswa kami Pak KS begitu dia rata untuk aktif dalam proses mengikuti pembelajaran itu Pak KS. Bagus itu. Iya. Jadi apakah itu PBL atau project based learning itu bisa mewakili pembelajaran dalam proses pembelajaran mendalam itu? Sudah bisa? Ya salah satunya itu pakai bisa ya, karena di mana pembelajaran mendalam itu kan yang kemudian daripada siswa bagaimana keaktifannya siswa, menggembirakannya daripada siswa, bermaknanya daripada siswa, begitu ya Pak KS ya. Betul. Iya. Sekarang juga kita sudah. Nah, saya tertarik mulai dari prosesnya sampai strateginya itu saya rasa bagus semua. Nah, kira-kira ini Pak Supriyadi untuk kedepannya ini supaya lebih proses pembelajarannya lebih bagus, lebih terarah. Nah, kira-kira dukungan apa yang Pak Supriyadi butuhkan ke depannya? Oh iya Pak KS, alhamdulillah ya, terima kasih banyak atas motivasinya Pak KS terhadap saya setelah tadi diobservasi memang. Jadi yang kami butuhkan itu Pak KS adalah keterkaitan dengan peningkatan kompetensi teman-teman guru, lebih-lebih saya pribadi Pak KS. Tergantung dari Pak KS apakah itu malah daripada workshop atau IHT atau KKG Pak KS. Jadi itu Pak KS, kami sangat mengharapkan daripada peningkatan kompetensi ini Pak KS. Mudah-mudahan Pak KS nanti bisa diprogramkan nanti ke depannya demi peningkatannya daripada teman-teman guru. Betul Pak. Iya, memang pada intinya sebenarnya itu adalah pengembangan kompetensi guru yang perlu ditingkatkan. Nah, sedikit ini saya rekomendasikan untuk Pak Supriyadi supaya nanti ke depannya ini bukan nanti ke depannya, kalau bisa mulai sebentar dan seterusnya bisa Pak Supriyadi buka-buka di ruang GTK ada pelatihan mandiri di situ. Pak Supriyadi itu ada banyak materi di situ, bisa pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Pak Supriyadi. Kalau itu dilakukan, saya kira mantap nanti Pak Supriyadi. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Pak KS atas arahannya di ruang GTK itu Pak KS. Insyaallah nanti saya buka Pak KS dan saya sampaikan juga teman-teman demi peningkatan daripada kompetensi kita ini teman-teman guru Pak KS. Mantap Pak Supriyadi. Ya nanti saya tunggu nanti hasil nanti buat ke depannya. Oke Pak Supriyadi. Oke. Demikian. Terima kasih banyak Pak KS. Oke.